Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali. Oke teman-teman, pada video kali ini Didik akan berbagi tutorial membuat subdomain di Blogspot ya. Oke, jadi di Blogspot juga bisa kita bikin subdomain asalkan blog tersebut sudah mempunyai domain yang bukan daripada domain Blogspot ya. Contoh ini. Jadi ini sudah mempunyai domain yang sudah kita beli ya. Nah, kalau misalkan menggunakan Blogspot, masih menggunakan Blogspot, di sini akan tertulis .blogspot.com ya. Kalau kita sudah membeli domainnya, otomatis nama domain dan .com. Nah, di kali ini kita akan membuat subdomain di Blogspot dengan domain yang sudah kita punya ya. Jadi di sini akan menambahkan nama subdomainnya nama web domain kita .com ya. Kalau misalkan cari di internet yang nama domain yang lain banyak ya. Oke, sekarang kita akan buka penyedia hosting yang sudah kita berlangganan. Nah, pada penyedia hosting tersebut kita akan menambahkan record ya. Ada record, di mana ADDK record tersut akan merekam untuk subdomain kita ya. Nah, bagaimana cara menambahkan subdomainnya di pengaturan di sini. Jadi kita bikin website baru menggunakan Blogspot ya. Bikin blog baru atau yang sudah kita punya ya. Kita tinggal ke bagian setelan atau setting. Di bagian setting ini kita domain custom ya. Nah, di domain custom ini kita juga bisa mendaftarkan domain website kita ya. Di penyedia domain banyak ya. Penyediaan domain di Indonesia banyak sekali ya. Termasuk diantaranya saya berlangganan domain di rumah web. Nah, di bagian DNS manajemen di sini di rumah web ya, kita tambahkan add new record ya. Jadi kita kembali lagi dari awal. Jadi di bagian domain, nama-nama domain, klik tanda kunci ya. Terus kita DNS manajemen. Nah, di sini kita tambahkan add new record ya. Nah, di Blogspot kita, di blog kita, apa yang akan kita tambahkan nama domainnya? Misalkan di sini saya akan jangan terlalu panjang-panjang ya. Kompas nama domain kita ya, nama domain kita sebelumnya. Nah, ini. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk subdomainnya ini dan untuk domain kitanya ini, kita tinggal simpan. Oke, sudah kita tambahkan. Nah, di bagian ini kita tambahkan di domainnya Kompas-nya. Nah, di sini ya kita cname ya. Hostname-nya adalah ghs.google.com. Jadi teman-teman hanya menambahkan di bagian DNS manajemennya itu menambahkan subdomainnya. Terus kita add record. Nah, sukses ya, kita kembali. Jadi kita sudah menambahkan subdomain kita di website. Nah, yang ini. Nah, otomatis kita sudah terhubung dengan website kita ya. Jadi nanti sudah mempunyai subdomain. Oke, blog ini tidak dihas oleh blogger dan tidak diperiksa untuk spam. Tidak terbentuk mau yang lain. Ya. Oke. Nah, nanti untuk blog kita akan memproses
eh, apa yang kita tambahkan nih DNS manajemen ya. Oke, di sini kita alihkan, klik dicentang yang dialihkan, jadi akan mengalihkan ke kompas.com. Oke, jadi tanpa awal www ya. Jadi sudah ada, klik ini. Tidak diketahui ya. Oke. Kita tunggu ya. Jadi ini sekarang sedang proses ya. Sedang memproses pengalihan ya. Jadi ini akan tertunda tuh. Nah, di sini. Jadi nanti akan dialihkan ke domain subdomain kita ya. Jadi yang tadinya ini akan dialihkan ke subdomain. Kita tinggal tunggu saja ya. Oke, teman-teman, kita jeda terlebih dahulu. Nanti kita lanjut. Oke, teman-teman, kita cek lagi untuk subdomain daripada blogspotnya atau membuat domain di blogspotnya. Oke, ini kalau kita refresh ini HTTPS-nya tersedia ya. Jadi harus cukup lumayan lama ya, sekitar 20-30 menit saya menunggunya. Nah, ini sudah ada status tersedia dan memastikan kunjungan ke HTTP dialihkan ke HTTPS. Oke, jadi ini sudah jalan, kita cek ya. Nah, ini. Nah, untuk yang kitanya kan jadi untuk domainnya kan ini ya, ini berbeda kan, ini subdomainnya ini. Oke, kita ganti ke tema atau template Kompas ya. Karena di sana kita subdomainnya kita Kompas, jadi kita edit template-nya. Oke. Kita simpan di tema ya. Kita edit. Select all, kita simpan ya. Nah, bagi teman-teman yang susah untuk update atau save tema di HTML ya, di edit, biasanya kalau teman-teman menggunakan Mozilla Firefox ya, kalau teman-teman menggunakan Google Chrome biasanya bisa tersimpan ya. Nah, itu kalau ada kasus teman-teman tidak bisa save ya, biasanya menggunakan Chrome atau aplikasi lain ya, browser. Tapi kalau saya sih cuma ada dua ya, belum mencoba di aplikasi lain ya. Jadi kalau teman-teman tidak bisa nge-save ya, kalau teman-teman tinggal ganti menggunakan Mozilla Firefox ya, untuk bukan Google Chrome ya, untuk edit HTML-nya ya. Biasanya di sini bisa save. Oke, kita refresh ya. Nah, ini. Jadi untuk temanya, tema Kompasnya sudah, jadi sudah subdomain ya ini. Nah, jadi caranya seperti itu ya. Jadi kita add records, kita masukkan domain barunya ya, terus kita simpan di setelan, di setting, di pengaturan ya. Jadi di sininya di domain customnya kita masukkan, terus kita di sini di rekornya cname dan hostnya yang GHS ya. Ini nama domainnya di sini. Itu caranya ya. Tapi untuk menunggu disetujui oleh sistem dan Google serta penyedia domain itu cukup lumayan lama, 30 menit ya. 30 sekitar 20 sampai 1 jam lah. Itu bisa terakses atau bisa kita gunakan untuk subdomainnya. Nah, kalau misalkan kita menggunakan hosting, biasanya itu hitungan detik kita buat langsung jadi, itu sudah bisa diakses untuk subdomain. Ya, kita cari gratisannya saja, cari gratisan dengan menggunakan hosting Blogspot ya. Jadi hostingnya di sini dengan Blogspot tanpa batas kita untuk mengirim atau memposting
dokumen kita ya. Oke. Itu saja teman-teman cara membuat subdomain di Blogspot ya. Jika masih penasaran teman-teman bisa berkomentar atau kirim via WhatsApp ya, berkomentar saja ya cukup. Nanti akan saya balas jika misalkan waktunya atau saya sedang on ya. Nah, di sini juga kalau kita posting ya kita bisa posting video ya. Bisa banyak ini sekali video. Coba kita posting. Jadi kalau misalkan kita beli hosting ya ada batasnya biasanya. Misalkan berapa giga kita beli hosting ya, kecuali yang unlimited. Nah, enaknya juga dengan menggunakan WordPress ini bukan WordPress. Dengan menggunakan Blogspot ini jadi kita tidak terbatas ya. Kalau akses juga tidak terbatas. Jadi unlimited kalau kita misalkan ada banyak pengakses website kita, ya, misalkan kita sedang ujian online, ya, dan kita menggunakan link yang kita gunakan, nah otomatis itu tidak akan terganggu ya, tidak akan terganggu untuk webnya, jadi tidak akan nge-lag, tidak akan loading. Kita coba ya ini buka. Format tidak terdukung. Jadi videonya tidak didukung ini. Oke, kita coba jalankan bisa. Nah, kalau teman-teman tinggal sisipkan saja dari YouTube ya. Kalau tidak bisa dari video ini ya. Oke, teman-teman itu saja tentang cara membuat subdomain di Blogspot. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang membuat sebuah website. Terima kasih. Kita ketemu lagi di video-video diri yang lainnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.